Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novela, NPM 1903090034. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem dunia pada tingkat global pada mata kuliah perubahan sosial. Baiklah, langsung saja kita mulai. Sistem dunia pada tingkat global. Di antaranya 3 aliran perkembangan yang dominan. Perspektif sistem dunia adalah satu-satunya yang bersikeras mengambil seluruh dunia sebagai unit analisis. Oleh karena itu, perspektif dunia berkontribusi dengan menawarkan pendekatan khusus untuk mengkaji dinamika global pada umumnya diabaikan oleh perspektif modernisasi dan ketergantungan. Walter Sand, fase menurun ekonomi dunia kapitalis. Berdasarkan premisif bahwa proses ekonomi di dunia modern berlangsung dalam kerangka ekonomi dunia kapitalis, Walter Sand 1979 berpendapat bahwa baik pembangunan maupun keterbelakangan unit teritorial tertentu tidak dapat dianalisis atau ditafsirkan tanpa menyesuaikan dengan ritme, siklus, dan tren sekuler ekonomi dunia secara keseluruhan. Lalu, bagaimana para peneliti dapat memeriksa ritme, siklus ekonomi dunia kapitalis? Walter Sand menunjukkan bahwa sebenarnya ada 2 rangkaian siklus yang berbeda. Yang pertama yaitu kontraktif dengan fase A ekspansi dan fase B kontraksi. Masing-masing siklus diperkirakan berlangsung 40-55 tahun. Yang kedua, siklus logistik yang lebih panjang yang diperkirakan berlangsung sampai 150 sampai dengan 300 tahun. Konsekuensi di negara-negara inti. Penurunan ekonomi dunia menimbulkan masalah yang sama semua zonanya. Permintaan lesu dan keuntungan menurun untuk mempertahankan tingkat keuntungan yang sama. Seseorang harus melakukan 2 kegiatan berikut. Yang pertama yaitu mengurangi biaya dengan meningkatkan efisiensi atau dengan mentransaksi tingkat nilai plus yang lebih tinggi dari angkatan kerja. Dan yang kedua yaitu meningkatkan pasar total dengan menjual, memonopoli atau menjadi penerima manfaat dari kegagalan pesaing. Sementara semua orang mencoba melakukan hal-hal ini, hanya sedikit yang bisa berhasil. Oleh karena itu, penurunan dalam ekonomi dunia kapitalis selalu merupakan momen peningkatan konsentrasi kapitalis. Walter Sand mencatat bahwa konsentrasi ini terlihat tidak hanya pada tingkat perusahaan, tetapi juga pada tingkat ekonomi dunia secara keseluruhan. Konsekuensi di negara-negara pinggiran. Bagaimana mungkin negara-negara pinggiran yang mengkhususkan diri pada bahan pokok ekspor bermanufaktur dalam menghadapi mulainya penurunan harga dunia dan melemahnya pasar dunia untuk produknya? Menurut Walter Sand, negara pinggiran ini dapat bereaksi seperti pihak lain dengan berupaya menurunkan biaya dan memperoleh pangsa pasar yang lebih besar. Di pinggiran Eropa Timur, pemilik produsen besar menurun biaya terutama dengan menggunakan kekuatan monopoli ekonomi gabungan mereka atas peningkatan jumlah tenaga kerja, convert dengan mengakhiri penyewa berhenti sewa, dan dengan memaksa menjadi peran budak atau berupa upah. Konsekuensi di negara semi pinggiran. Apa yang terjadi pada area semi pinggiran fase B ini? Apakah mereka berbagi keuntungan relatif dari inti atau menurun relatif dari pinggiran? Mengenai hal ini, Walter Sand membedakan 2 macam semi periferi daerah dan semi pinggiran sebagai bagian dari penurunan dan daerah yang semi pinggiran sebagai bagian dari kenaikan. Arena eksternal. Pada abad ke-16, banyak negara misalnya Rusia, India, dan Afrika Barat secara eksternal terkait dengan perdagangan dengan ekonomi dunia Eropa dalam fase B ketika negara-negara inti prihatin dengan perjuangan mereka melawan satu sama lain. Mereka tidak memiliki waktu dan energi
untuk melemahkan aparatur negara di area eksternal secara memadai. Jadi Wallerstein berpendapat bahwa negara-negara ini tetap berada di luar ekonomi dunia kapitalis pada permulaan krisis abad ke-17. Bergeser dan scored band, gelombang panjang kolonial mengukur kegiatan kolonial. Yang pertama, pengukuran kolonial tingkat sistem dunia memerlukan desain beberapa bentuk sistem metrik konstan untuk menangkap gelombang panjang kolonialisme dari awal mereka pada abad ke-16 hingga era sekarang, mengandalkan studi Haynett 1970. Yang kedua, temuan. Sehubung dengan pendirian kolonial, lonjakan terbesar kolonialisme munculnya menjelang abad ke-19. Tetapi ada juga ledakan aktivitas kolonial selama abad ke-17, paruh kedua abad ke-18, dan pertengahan abad ke-19. Model teoritis. Model teoritis bergeser dalam studi Bert berfokus pada tingkat faktor distribusi kekuasaan di dalam negara-negara ini dan respon sistem berupa kolonialisme dan merkantilisme. Sekian dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.